Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan mapping ya. Jadi kita akan coba untuk charting beberapa pair. Tapi disclaimernya, ini bukan untuk diikuti. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan, hanya sharing saja. Jika nanti ada dirasa cocok, monggo silahkan dikombinasikan dengan pemahaman teman-teman sekalian. Jika dirasa tidak, ya udah di skip saja. Oke, kita awali dengan DXY. Ini adalah indeks dolar, dimana kalau kita lihat di time frame monthly ini kan dia sedang uptrend ya, sedang uptrend. Kenapa sedang uptrend? Di sini terlihat jelas kalau dia sudah break of structure di sini. Di sini bos, kita mapping pelan-pelan. Di sini terjadi bos, kemudian harga mencoba untuk kembali turun, dia retracement. Nah, dalam perjalanannya turun, kalau kita lihat di sini menciptakan fair value gap di sini. Oke, dan tertahan juga di fair value gap ini. Jadi ini kalau kita pahami di DXY time frame monthly ini terjadi konflik of interest antara buyer dan seller, di mana buyer mencoba menghadang penurunan lebih dalam supaya tetap terjadi tren naik, tapi seller juga melakukan perlawanan di sini. Ini terlihat sekali ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara detail apa yang terjadi di sini, ini ketika harga turun ya kan, masuk ke dalam fair value gap ini, kemudian beberapa kali reject. Nah, di sini terjadi sweep yang ditandai dengan adanya shadow yang panjang. Ini seharusnya ada gerakan naik yang sangat signifikan. Cuman lagi-lagi karena ketika dari sini ini sweep ini ditahan oleh fair value gap di sini, maka nggak mampu. Padahal di sini ada fair value gap buy yang dibentuk setelah sweep. Tapi dari sini fair value gap ini ternyata nggak direspect. Nah, ini kan BPR, balance price ring, atau juga bisa disebut subtrend, karena setelahnya dia membuat fair value gap sell. Oke, nah lagi-lagi saat ini, tapi ini kan candle monthly belum close. Nah, ini naik ketika dari sini ya kan, balik lagi ke fair value gap yang ini yang baru. Saya kasih warna dulu yang agak beda, kuning mungkin. Nah, ini ternyata sempat turun dan mengambil liquidity di sini di previous daily monthly. Ya kok daily monthly gimana sih? Previous monthly di sini low, previous low monthly. Nah, ini telah diambil, kemudian harga kembali naik. Nah, apakah dengan pengambilan liquidity di sini memang nantinya bahwa candle yang sedang berjalan ini akan close di atas fair value gap ini? Jika memang nanti akan close di atas ini, otomatis ini sudah nggak fresh lagi karena sudah terjadi touch di sini, dimitigasi di sini. Artinya yang jelas dengan adanya seperti ini, kemungkinan besar harga akan kembali naik setidaknya ke sini, ke high ini. Beda lagi nanti kalau misalkan ternyata ada news yang sangat kuat sehingga harga yang sudah berada di sini akan drop kembali. Tapi kalau kita perhatikan saat ini ya, kondisi saat ini, harga mengambil liquidity previous monthly ini, previous low monthly ini kan di sweep, artinya memang ada gerakan naik harusnya jauh, karena sweep ini biasanya jauh lah. Targetnya mana ya, paling enggak ini high ini. Nah, untuk itu perlu kita konfirmasi di time frame yang lebih bawah, yang lebih kecil, apakah dolar ini benar-benar akan naik. Kita coba turun ke time frame weekly. Di weekly kalau kita perhatikan seperti ini yang terjadi. Nah, di
Di weekly kita coba ketika di monthly tadi ini kan, ini sweep di monthly, preview slow monthly-nya di sini. Oke, saya tandai dulu bentar. Nah, seperti ini. Kemudian dia naik. Sebenarnya kan kalau kita lihat sempat membuat fair value gap sell di sini kecil, nah, tandai gini aja. Nah, kemudian di sini terjadi fair value gap buy. Nah, ini adalah subten atau balance pressuring ya. Ini BPR dan sudah diambil. Artinya memang benar bahwa harga ternyata berpijak di sini untuk kemudian naik. Berarti saya mengasumsikan bahwa harga DXY ini atau dolar ini nantinya targetnya paling enggak ke sini. Nah, mungkin saat ini akan retrace dulu karena power minggu kemarin ya ini sangat kuat sekali, mungkin akan turun agak dalam dulu mungkin baru kemudian naik sini. Nah, untuk mengkonfirmasi dia sampai mana dia turun, nah kita lihat dulu nih di time frame yang lebih kecil juga. Setidaknya kita mempunyai draw on liquidity atau target yaitu external liquidity-nya itu di sini. Saya mengekspektasikan bahwa DXY ini akan lari ke sini gitu. Nah, untuk mencapai ke sini bagaimana caranya? Dari mana dia akan ke sini? Nah, itu permulaannya. Pijakannya di mana gitu. Oke. Nah, ini ada resisten di sini, saya tandai dulu. Oke. Nah, sekarang saya turun ke time frame daily. Apa yang bisa kita baca di time frame daily? Oke, di daily di sini kita punya fair value gap. Oke, di sini. Oke, ini adalah fair value gap daily fair value gap. Oke, nah kemudian apakah di sini akan membuat fair value gap lagi? Nah, kalau seperti ini ya saya belum bisa membaca apakah dia nanti akan segini aja lanjut naik, ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya akan mengancang-ancang atau menunggu dia masuk ke sini untuk ikut buy. Artinya kalau DXY ini dia buy, berarti pair lain seperti Euro USD, JPY USD itu ya, yang di belakangnya itu ada USD-nya, dia akan drop, dia akan sell. Nah, sementara seperti USD JPY ya kan, apalagi USD CHF, USD CAD ya seperti itu, yang USD-nya berada di depan dia akan ikut naik, seharusnya seperti itu. Jadi saya masih mengekspektasikan bahwa DXY ini dia akan naik, cuman enggak untuk sekarang ikut naik gitu. Jadi saya akan menunggu dulu, mungkin turun dulu ke sini ke fair value gap ini, baru nanti saya akan cari konfirmasi di time frame H1. Oke, itu untuk DXY. Nah, kemudian kalau untuk yang jadi gini sebentar. Jadi saya berekspektasi, saya berharap itu nanti untuk DXY itu seharapan saya ya, dia akan turun ke sini terus baru kemudian naik ke sini. Nah, ini ya untuk DXY saya berharapnya seperti itu. Karena saya berharap seperti itu ya, jelas saya akan tunggu dulu dia di sini baru cari konfirmasi untuk ke sana. Kalau nggak seperti itu gimana ya, skip gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke gold. Gold kita ke monthly dulu. Di monthly sangat strong buy ya. Gold sangat strong buy. Kenapa kok buy padahal USD juga menguat? Nah, inilah gold. Gold ini kan kayak punya karakter sendiri, kayak punya pasar sendiri. Memang dia berpasangan sama USD. Seharusnya kalau USD menguatkan gold turun, tapi nggak selalu seperti itu untuk gold. Jadi terkadang nggak bisa kita korelasikan sama USD. Nah, itu karena gold ini apa ya? Ya seperti itu. Nggak tahu kenapa seperti itu. Memang
karakteristiknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di monthly goal ini, jelas saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Seperti ini kelemahannya dari price action. Price action itu kalau kita nggak punya data di kirinya, itu susah untuk menganalisa. Ya, susah untuk menganalisa. Karena apa? Ya, kita mau apa kalau seperti ini? Kita mau nge-sell. Nah, sell alasannya apa? Nggak ada kalau price action nge-sell seperti ini, nggak ada. Kita mau buy, ini sudah di tengah jalan. Bisa jadi ini di ujung jalan, kan nggak tahu kita kan. Nah, seperti itu. Itu untuk goal ya. Dengan basicnya price action, entah itu pengembangan smart money concept, ICT, atau apapun itu, ya kurang lebih kita butuh data di kirinya untuk menganalisa. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di apa namanya monthly, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kita turun dulu ke time frame weekly, apakah ada yang bisa kita baca. Nah, kalau di weekly, nah di weekly ini kita tahu di sini sudah ada yang namanya fair value gap. Di sini ini adalah fair value gap weekly, di mana fair value gap ini candle ketiganya weekly, candle ketiganya ini kalau kita perhatikan, kita perbesar, nah, ini di candle ketiganya ini ada shadow panjang. Artinya secara karakter, secara apa namanya, mungkin ya fundamental atau apa, dari atas ini ada seller yang kuat yang mendorong ke bawah sehingga candle ini nggak jadi powerful naik, jadi dia digencet ke bawah. Ya mungkin akan ada penurunan lagi. Nah, itu bisa dikonfirmasi dengan adanya imbalance ini. Kalau saya mengasumsikan imbalance di weekly ini sebagai magnetnya, otomatis kan harga ini harusnya ketarik ke sini dulu, baru kemudian naik. Kalau nanti dia harga ini naik turun ke sini, terus balik lagi naik, targetnya ya di sini. High ini, high-nya ini seperti ini. Ini sebagai target. Kemudian kalau seperti ini aja, apa yang harus kita lakukan? Ya nggak bisa ngapa-ngapain kalau kondisinya seperti ini ya. Kita nggak tahu mau sell mau buy gimana. Oke, kita lihat dulu di time frame daily. Di daily seperti ini, saya pendekin dulu. Oke. Nah, ini daily. Di daily pun saya nggak tahu ada apa, saya nggak tahu ini mau ngapain ini masih. Oke, sama aja, hanya ada kita lihat dorongan kuat turun, tapi sekarang balik lagi naik. Nah, coba kita turunkan lagi ke time frame yang lebih rendah, ke H4 mungkin. Oke, di H4 kita baca dulu struktur marketnya. H4, kalau di H4 apakah ini bos terakhir? Coba kita tandai dulu yang ini. Apakah ini bos? Coba. Jangan ditandai bos dulu. Kita lihat dulu dia naik, kemudian di manakah ada pullback? Enggak ada pullback di sini. Pullbacknya justru di sini. Ini adalah pullbacknya. Jadi pullbacknya di area ini tadi. Ini adalah pullback. Jadi ini nggak valid sebagai bos. Oke, untuk skala skala H4. Jadi inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Ini inducement. Ya, kita lihat kita punya inducement di sini untuk skala H4. Oke. Nah, kita punya inducement di sini. Nah, maka dari sini saya kalau mengikuti struktur market, saya berasumsi ekspektasinya ya paling enggak dia akan ke sini. Jadi kalau sell setidaknya targetnya ya di sini aja. Kalau mau sell di mana? Nah, di sini kita punya imbalance. Kita punya imbalance di sini. Nah, kita bisa mencari sell kalau dia harga masuk ke sini. Jadi gini, dalam artian gini, harus tunggu konfirmasi ya, harus tunggu konfirmasi. Harga naik
ke sini, tunggu di M15 membuat change of character atau subten atau apapun itu. Nah, gitu, tergantung konfirmasi yang digunakan, baru kita target di sini. Oke, nah ini untuk goal. Nah, kalau misalkan dia langsung turun, maka saya akan mencoba untuk mencari peluang buy karena trennya masih naik dengan catatan harus ada konfirmasi. Di sini ada fair value gap weekly. Nah, nanti kita akan cari di H4 ini ada konfirmasi buy gitu. Nah, tapi kalau mau scalping menurut saya, kalau harga ini nanti terus naik nyampe ke zona ini, nah di zona ini kita tunggu, ini benar-benar kita tunggu ada change of character baru kita turun sell. Nah, sellnya ya tergantung nanti high yang dibuat di M15 itu di mana. Nah, SL-nya di atasnya itu, targetnya di sini dulu, di inducement ini. Itu untuk goal. Asumsi saya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk ke sini tetap planningnya masih buy dengan target di high-nya ini, dengan catatan membuat konfirmasi di sini. Kalau misalkan enggak ya di skip itu. Oke, itu goal. Kita ke Euro USD. Euro USD kita buka dulu sama di time frame monthly. Time frame monthly apa yang bisa kita lihat? Sebentar. Di time frame monthly kita perhatikan, kalau kita lihat ini, kalau bedanya gold sama Euro USD itu ini sangat berbeda ya. Kalau di gold itu meskipun dia apa namanya kok berdampingan dengan USD, tapi korelasinya nggak selalu gitu. Tapi kalau di Euro USD ini, nah ketika Euro USD apa namanya USD naik, Euro USD otomatis dia turun. Nah ini, oke. Nah kita baca dulu apa yang terjadi di monthly. Kalau kita perhatikan ini kan jelas di monthly dia ini 4 candle ini sedang berwarna merah, artinya sedang strong sell untuk monthly. Oke. Nah, kita baca dulu yang terdekat. Dia ngambil previous high monthly di sini pertama kali. Nah, setelah itu lanjut turun. Nah, karakteristik dari apa namanya teknik ini memang seperti itu. Ketika harga itu mengambil liquidity itu macam-macam kan, ada swing point, ada previous daily high daily low, previous daily weekly high weekly low, monthly high monthly low, dan seperti itu. Biasanya jika harga dari apa namanya sehabis mengambil liquidity, biasanya dia akan bergerak jauh, lumayan jauh. Apalagi nanti kalau ditunjang dengan pembentukan PD array, dalam artian membuat fair value gap seperti itu. Misalkan ya, ini kan di weekly dia ngambil namanya previous high-nya, ini diambil. Nah, kalau misalkan ini nanti dari sini terus candle berikutnya ini membuat fair value gap, biasanya akan turun lebih jauh lagi. Nah, itu pun kita bisa konfirmasi. Misalkan ini di monthly kan lama, kita nggak tahu ini kapan membuat fair value gapnya, masih jauh, masih lama. Kita bisa cari juga ketika close candle yang ini ternyata ngambil liquidity ini, tentu di sini ada sesuatu di shadow ini. Mungkin ada fair value gap yang dibentuk di time frame yang lebih rendah. Itu sehingga dia mampu mendorong harga ke dalam lebih jauh. Nah, gitu. Kalau kita lihat di sini kan, kalau di weekly harga membuat setelah mengambil liquidity di sini dia membuat fair value gap nih di sini, small fair value gap di sini, kan? Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, nih. Kemudian candle yang ini dia masuk mengambil fair value gap. Nah, dilanjutkan dengan ini. Nah, ini lebih strong karena apa? Di sini ternyata dia hanya nge-sweep. Ini lebih bagus lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau sekarang kan mungkin kalau entry di sini, oh ini kan candle sudah terjadi. Iya. Nah, kalau pada saat kejadian di sini, biasanya ketika dari sini turun setelah ngambil ini, turun ya, di video-video saya yang lama di PDH PDL itu saya ada contoh entry-nya juga.
Jadi ketika harga itu naik dan mengambil previous high ini di area fair value gap ini dan kemudian balik lagi turun, ini jelas di time frame yang lebih kecil membuat fair value gap. Nah, kita bisa ikut sell di sini. Itu. Nah, sekarang sudah harga sudah terjadi dan candle yang ini jelas ini strong sekali turun. Nah, terus kalau seperti ini apakah kita bisa langsung sell? Ya enggak. Kita nunggu dulu, tetap seperti yang di DXY tadi. Kalau DXY nanti koreksi ke bawah, jelas ini nanti koreksi ke atas. Nah, koreksi ke atas. Di mana koreksi ke atasnya? Nah, ini kalau di sini kan masih bisa saja langsung ke order block yang dibuat di sini atau di area sini, kita nggak tahu. Nah, yang jelas kita bisa konfirmasi dulu di time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat di sebelah kirinya ini kan jelas ya, sudah tidak ada support lagi. Jadi PD array-nya tinggal di sini. Ini premiumnya, diskon array-nya ada di sini aja. Di sini sudah, kalau menurut saya ini sudah nggak ada fair value gap yang dibentuk. Jadi kemungkinan dia akan naik dan targetnya di sini. Nah, itu untuk Euro USD. Coba kita lihat di time frame daily. Kalau di time frame daily, di time frame daily kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini ada support yang di break, di sini juga ada support yang di break. Nah, biasanya di sini hanya tipuan. Orang-orang mungkin akan, kalau kita pakai teknik support become resistant, mungkin kita akan ancang-ancang di sini untuk turun, ancang-ancang di sini untuk turun. Biasanya sebelum turun di sini di sweep dulu, ini dimanipulasi, dia naik dulu sekejap baru kemudian turun. Nah, misal gini, naik ya, hanya ninggalin shadow aja ini misal di sini baru kemudian dia turun. Oke, ekspektasi saya untuk Euro USD itu seperti ini. Jadi saya akan tunggu ya, lebih bagus mungkin di sini kita punya fair value gap. Oke, ke sini di sini kita punya breaker block. Jadi kita punya double PD array di sini. Nah, oke ya, jadi kemungkinan akan lebih asik lagi kalau kita tunggu di pertemuan breaker block dan FVG di sini. Oke. Nah, saya ekspektasinya tuh seperti itu ya, tapi belum tentu juga bener kan. Jadi intinya gini, kalau saya sudah mempunyai ekspektasi seperti ini, untuk saat ini ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Tentu saya akan tunggu dulu dia masuk ke sini, tunggu nanti membuat konfirmasi di H1. Oke. Kalau scalping nanti di H1 sudah ada tanda-tanda, saya turun ke M5. Ini nanti turun sell. Target maksimalnya di sini nanti ya, kalau target scalpingnya di mana ya ngikuti ya, paling nggak mungkin di sini dulu atau mungkin yang dibentuk di sini itu apa, ketika dia naik ini approach-nya seperti apa gitu. Oke, seperti itu untuk Euro USD, dan kita coba di GBP USD. Sama, kita lihat dulu di monthly di GBP USD monthly. Oke, kita lihat. Oke ya, di monthly sama seperti Euro USD ya, kurang lebih. Nah, bedanya apa ya? Di sini kalau kita lihat lebih jelas lagi ya. Di sini ada swing point yang diambil. Nah, cuman di sini kalau kita lihat di sini kita masih punya fair value gap. Oke, fair value gap ini masih fresh. Oke, hati-hati. Di sebelahnya juga ada fair value gap yang sebelumnya tidak direspek, artinya ini adalah balance price ring. Nah, ini terjadi conflict of interest di monthly. Artinya apa? Fair value gap ini mengatakan bahwa oh, saya mau naik, tapi liquidity ini mengatakan saya mau turun. Nah, di sini harus hati-hati. Nanti akan jauh lebih baik lagi kalau di candle ini dia bisa close di bawahnya fair value gap. Artinya perintah untuk turun dari liquidity sweep ini itu sudah confirm. Tapi kalau misalkan dia hanya reject, yang dikonfirm adalah perintah dari fair value gap ini. Nah, untuk menunggu monthly kan jelas lama. Nah, bagaimana kita bisa trading menunggu monthly? Kan sangat lama sekali, jenuh kan menunggu. Nah, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil. Tapi ingat, kalau sell jangan jauh-jauh sampai ke sini dulu, karena ingat fair value gap ini masih
belum di break. Artinya ya mentoknya ya di zona-zona fair value gap ini untuk target lebih amannya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu di weekly. Di weekly kalau kita lihat sangat strong sekali ya. Ini sangat strong bahwa apa namanya GBP USD ini niatnya untuk turun itu benar-benar kuat gitu. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini kita punya subten lagi. Ini ada apa namanya fair value gap buy yang enggak direspek dan ternyata yang direspek sell seperti yang terjadi di Euro USD tadi. Artinya memang kalau seperti ini halnya kita bisa berekspektasi atau mengasumsikan menilai bahwa GU itu memang benar-benar mau turun dimulai dari sini dengan target maksimalnya ya di sini dulu. Oke, targetnya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi ingat di sini ini masih ada ranjau, masih ada apa namanya tantangan, masih ada rintangan di sini. Artinya kalau ini nanti naik dan membuat konfirmasi untuk turun, targetnya di low weekly ini dulu aja. Jangan langsung sampai ke sini. Kecuali nanti kita parsial, ini sudah di break, bisa lebih jauh sampai ke sini. Itu untuk GBP USD perspektif weekly. Nah, kalau di daily gimana? Nah, kalau di daily ini lebih keren lagi ya. Nah, ini dia menciptakan order block ini biasanya ini bagus. Nah, sejajar pula dengan apa namanya support di sini. Nah, ini kita punya drop di sini untuk apa namanya daily. Ini adalah drop. Nah, kemungkinan begini ya, kurang lebih dia akan naik dan bermain-main di sini, mungkin akan nge-sweep sedikit baru kemudian turun. Nah, mungkin ya saya berekspektasinya tuh kurang lebih dia masuk naik ke sini baru kemudian turun. Nah, ke sini dulu. Mungkin seperti itu nanti. Nah, jadi saya punya plan di GU, EU, Gold itu kurang lebih seperti itu. Oke, terus di pair apalagi ya? Ini kita mempunyai Audi USD. Ini apa namanya pair utama ya, pair utama. Coba ke ini dulu adalah yang ada GPY-nya, yang enggak ada USD ini, Euro GPY. Oke, kita lihat dulu di apa namanya monthly juga. Oke, nah kalau kita perhatikan ini trennya sangat kuat naik, cuman kalau kita lihat dari candle-candle yang terbentuk ini jelas dia sudah mulai kelelahan kan untuk skala monthly nya besar, ngecil. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai kelelahan. Mungkin ya bisa jadi ini adalah awal permulaan bahwa Euro USD ini pun akan terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan, di manakah hambatan-hambatannya? Ini sangat jauh, di sini nggak ada, di sini ada fair value gap di sini, small sekali ya di sini. Nah, oke. Jadi kalau seperti ini kita masih belum bisa ngapa-ngapain di monthly untuk Euro GPY. Nah, kita sorry. Kita ke time frame weekly. Apa yang bisa kita lihat di time frame weekly? Weekly ini kalau kita lihat terlihat ya di sini ini di sweep. Jelas sekali ya ini sweep ya. Ini sweep. Oke. Nah, ini sweep dan cuman sweep ini kan belum terkonfirmasi, masih sideways. Nanti terkonfirmasi jika dia turun membuat fair value gap. Jadi sweep ini confirm gitu. Nah, tapi dari sini apakah kita bisa ngikut sell? Ya mungkin bisa, tapi kita harus ke time frame yang lebih kecil. Jadi harapannya pun belum jauh-jauh gitu. Enggak jauh. Tapi kalau misalkan nanti confirm itu ya bisa sampai ke sini. Ini ya, ini sebagai target karena di sini kalau kita perhatikan di sini ini sudah nggak ada yang fresh, ini compression
dia naiknya, bisa jadi dia akan turun, atau bisa jadi ya seperti ini, apa namanya, dia gini turun mungkin sideways lagi atau gimana, nah nanti nge-sweep lagi gini baru kemudian turun, bisa jadi seperti itu. Oke, gambar lagi, bisa jadi ini nanti turun dulu terus naik lagi, ada hentakan naik gitu terus sweep. Jadi untuk weekly mungkin bisa jadi seperti itu, cuman untuk weekly yang kalau kondisinya seperti ini saya sendiri masih belum bisa ngebaca. Nah, coba kita lihat di daily. Untuk daily, oke, untuk daily ini kita lihat dia break ya, break, kemudian di sini dia tertahan di fair value gap ini. Nah, dan di sini lihat dia nge-sweep ini, sweep, terjadi pengambilan liquidity di sini. Oke, nah kalau seperti ini ya apa ya, ini saya masih belum bisa ngebaca, harus ada konfirmasi dulu ini. Coba kita lihat di time frame H1. Nah, di H1 ini tadi kan di apa ini tadi, ini sweep, ambil liquidity swing point di sebelah kiri nih, kan ini nih. Oke, ini ya. Nah, terus kemudian kita coba pelan-pelan. Nah, di sini ada subten, oke, dan lari dari sini. Oke, oke. Nah, oke, kalau seperti ini mungkin saya coba lihat dulu di H4. Oke, untuk di H4 kita punya fair value gap di sini. Oke, di sini kemungkinan nanti saya akan tunggu di sini cari konfirmasi. Kalau ini nanti lagi close terus turun ke sini, jadi saya akan tunggu nyari konfirmasinya di M15 untuk ngambil posisi long. Jadi dari sini, nah stop loss di bawahnya sini, target 1/2. 1/2 itu sampai mana? Oh, di high-nya lagi ya. Ya seperti ini. Atau mungkin kalau di M15 nanti membuat low lagi yang lebih ini, jadi stop lossnya bisa lebih diperkecil dengan apa namanya, target nanti nggak jauh-jauh. Nah gitu, kalau seperti ini 1/5 ya nggak bisa, nggak keambil lah. Kalau targetnya di sini, SL-nya di sini ini nggak masuk nggak nyampe 1/2. Tapi kalau saya memperhatikan ini, di sini masih ada order block yang di respect harga setelah mengambil liquidity di sini. Nah, ini kemungkinan memang dia mau naik dari sini, atau bisa jadi nanti akan nge-sweep ini lagi, nggak tahu. Cuman kalau nanti saya dapat konfirmasi di M15 dia turun, nah ini kalau saya melihat memang ada percobaan untuk kembali naik. Kembali naiknya dilihat dari ini juga, ini ada candle dominan break buy. Kalau ini nanti mampu close di atasnya open candle ini, nah ini lebih bagus lagi. Kenapa? Sebelumnya ini ngambil liquidity di sebelah kiri. Setelah mengambil liquidity ini harus ada confirm membuat fair value gap. Artinya pengambilan liquidity ini nggak hanya sekedar manipulasi belaka, seolah-olah dia mau naik tapi nggak dikonfirm adanya fair value gap di sini, jadi kurang menarik, kurang
bagus kalau menurut saya. Jadi kalau ini terjadi sweep liquidity terus kemudian ada fair value gap yang dibentuk, ya ini lebih meyakinkan. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini di Euro JPY ini saya ekspektasikan dia akan naik dulu, jadi saya akan lebih proper untuk mencari peluang buy di sini. Jadi peluang buy. Nah, apakah langsung buy atau pending order? Enggak. Kalau saya akan tunggu nanti dia masuk ke zona yang saya tandai ini. Kemudian, saya akan coba nanti ini ya, apa namanya, stop lossnya di zona ini ya, di bawahnya low inilah apa namanya shadow candle ini. Nah, di bawahnya open ini, nah kurang lebih di sini. Jadi targetnya ya di high-nya ini aja. Oke, di sini. Ini sudah 1:2. Oke, nah kurang lebih seperti itu harapan saya, ekspektasi saya. Kalau saya dapat konfirmasi nanti di sini. Jadi kalau misalkan sudah punya planning seperti ini ya sudah ditunggu saja. Kalau nanti kena stop loss ya oke, fan-fan aja. Namanya juga probabilitas, nggak ada yang 100% benar, tapi intinya kita harus tahu dulu planningnya gitu. Jadi saya lebih cenderung untuk saat ini Euro JPY ini untuk mengambil peluang buy. Oke, seperti itu aja guys ya, mungkin mapping kita kali ini nggak terlalu banyak ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.